kenapa kita dalam kondisi sekarang, ya, sebagai hasil dari sebuah strategi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya. Menurut saya, Pak Yusuf, 15 tahun yang lalu itu ada debat antara para elit-elit ekonomi, elit-elit politik. Ya, yang mana yang lebih bagus untuk ekonomi, yang mana lebih bagus untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, sistem yang otoriter atau sistem yang demokratis. Ya, dan ini kedua kalinya dalam sejarah mungkin ya, debat ini terjadi. Karena di Perang Dingin tahun 50-an, 60-an, 70-an ada Uni Soviet yang tidak demokratis, ya, otoriter, dan ada kelompok negara-negara yang demokratis, ya, yang menganut ekonomi berorientasi pada pasar, ya. Dan ini terulang lagi debat yang sama di tahun 60-an, 70-an. Banyakkan pengamat seperti kita itu memprediksi bahwa yang akan menang adalah Uni Soviet yang otoriter, ya, karena dianggap disiplin satu komando, ya kan, tidak terlena oleh polemik dan banyak debat, ya kan, pokoknya ya kan. Sementara negara-negara demokrasi dianggap gaduh, berantakan, terlalu bebas, ya kan, manja, atau saya nggak tahu bahasa Indonesia tepatnya apa ya, decadent apa ya, terlalu puas diri ya, atau selfish, egois, ya kan. Jadi yang dipentingkan dalam sebuah negara demokrasi itu kan hak-hak para individu. Ya. Sementara dalam sistem otoriter itu apa yang dipentingkan adalah stabilitas, ya kan, dan satu komando gitu. Nah, kita tentunya tahu dari sejarah bahwa justru sistem otoriter itu yang ambruk. Uni Soviet ambruk, ya kan. Ekonominya ternyata kosong, nggak ada isi. Ya, meskipun fungsi betul. ini betul. Sementara negara-negara yang dianggap terlalu manja, ya kan, berisik, terlalu bebas, banyak kebebasan, ya kan, nggak bisa atau sulit menyatu, ya, yaitu negara-negara demokratis, itu malah yang menang Perang Dingin. Ya. Nah, sejarah terulang lagi kan, katakan 2005, ya 2005 sampai 2010, itu semua orang di seluruh dunia terpesona dengan mencuatnya ekonomi Tiongkok, ya kan. Kemudian tidak lama setelah itu 2015 mulailah mencuat ekonomi Vietnam yang juga bukan negara demokrasi ya, juga single party rule, ya, satu partai yaitu Partai Komunis yang menguasai semuanya, ya, dan tidak ada pemilu, ya kan. Nah, mereka majunya cepat sekali, ya, dan sebenarnya sih masih sampai sekarang ya, mungkin banyak video-video, lihat tuh kereta cepat di Tiongkok kayak apa, ya, lihat tuh infrastruktur di Tiongkok seperti apa, ya kan, lihat tuh mereka bisa bangun sebuah kota besar dalam hanya berapa tahun, ya kan. Dan Tiongkok sudah menjadi pabriknya dunia, ekspornya coba lihat seperti itu. Terus Vietnam, ya kan, maju begitu cepat, juaranya narik investasi, ya. Sehingga mungkin banyakkan elit politik dan elit, terutama elit bisnis ya, sebenarnya saya berpikir ya lebih baik kita ngikutin sistem seperti Tiongkok, lebih baik kita ngikutin sistem seperti Vietnam, ya. Dan tentunya perseteruan ini terus berlangsung, ya. Klasik banget, terulang lagi. Nah, cuman yang mungkin baru mulai terangkat, ya, ini di dunia internasional, mungkin masih belum masuk ke diskusi publik di dalam negeri di Indonesia. Ini negara-negara otoriter seperti Tiongkok, Vietnam, yang sekarang mulai mengalami banyak masalah ekonomi. Ya, jadi Tiongkok itu terutama sejak tahun lalu ya, dalam sebuah kondisi ekonomi yang benar-benar sulit sekali, sangat parah sekali.
Ya. Bisa memberikan hutang pada negara-negara, bingung saya itu gimana ya? Nah itu juga euforia Pak Yusuf. Jadi itu mirip dengan Uni Soviet di tahun 50-an, 60-an, 70-an. Mereka juga kasih banyak sumbangan ke negara-negara blok mereka, ya kan? Apakah itu Kuba, apakah itu negara-negara di Afrika, ya kan? Terus itu salah satu hal yang membangkrutkan Uni Soviet, ya kan? Nah Tiongkok juga ternyata banyak mengucurkan, misalnya melalui program Belt and Road Initiative, sudah mengucurkan $1 triliun. Ya, itu ekuivalen dengan 15.000 triliun rupiah ya, untuk ke puluhan negara untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur mercusuar, ya kan? Tapi sekarang ternyata banyak peneliti mengestimasi antara 10% sampai 20% daripada $1 triliun itu udah macet, menjadi kredit macet. Ya ini kan merugikan Tiongkok sendiri, ya kan? Nah, kedepannya bahkan Presiden Xi Jinping udah bilang ya kita nggak lagi bikin proyek besar, kita mau bikin proyek kecil-kecil aja. Ya jadi suatu pelajaran bagi mereka. Ya mereka mungkin sempat merasa jumawa, udah sebuah superpower gitu ya, terus wah guyur uang ke puluhan negara, sekarang malah bermasalah, ya kan? Ternyata juga banyak pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang kelihatan begitu gemilang, ternyata dalamnya juga kosong. Ternyata dimotori oleh misalnya banyak spekulasi di properti, real estate. Ya, jadi karena sistem keuangan di sana kurang berkembang, akhirnya orang pengen nabung, taruh duit di mana? Ya beli rumah, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, ya kan? Dengan harapan bahwa nilai properti ini semuanya naik terus, ya kan? Dan banyak ditanya oleh utang, ya utang rumah tangga, utang pemerintah daerah, ya kan? Utang BUMN dan sebagainya ya. Nah ini bagi kita yang mengikuti perkembangan di luar negeri, ini pelajaran yang penting banget. Pelajaran penting banget. Kenapa? Karena selama ini yang saya lihat kita mengikuti resepnya atau formulanya mereka, ya, yang sangat mengandalkan infrastruktur, terutama infrastruktur makro, ya, proyek-proyek raksasa, jalan tol, ya kan, bandara, pelabuhan, untuk memotori ekonomi, ya, didanai oleh utang. Ya, itu persis formulanya Tiongkok 30 tahun terakhir. Terus kita sangat mengandalkan industrialisasi, terutama yang industri berat, ya kan, seperti smelter, nikel, juga beberapa investasi yang saya bawa masuk ya, dari Korea seperti petrokimia, otomotif itu industri berat ya, tapi itu ternyata tidak mensejahterakan masyarakat luas. Ya, itu memang perlu ya dengan beberapa untuk mencapai beberapa indikator ekonomi tertentu ya, misalnya kita jelas kita butuh devisa, ya kita butuh dolar, ya kan, jadi dengan mendatangkan investasi besar, ya kan puluhan triliun dalam dolar, kita bisa dapat devisa dalam jumlah besar dengan waktu yang cepat. Ya, demikian juga dongkrak ekspor, ya kan. Tapi itu tidak merembes ke kebanyakan masyarakat luas. Seperti tadi Pak Harsubeno menggunakan istilah trickle down, ya. Jadi tidak ada multiplier efeknya ya, tidak merembes, manfaat-manfaatnya itu hanya dinikmati segelintir orang saja, ya, terutama elit politik yang punya konsesi-konsesi, ya, seperti tambang nikel, tambang batu bara, konsesi sawit, ya kan, dan sebagainya. Tapi kelas menengah, terutama menengah bawah dan kelas berpenghasilan bawah itu tidak, ternyata, ya, sekarang data-data baru keluar, ya, itu kelas menengah stagnan dan bahkan mungkin menciut dalam 10 tahun terakhir, ya, karena memang fokus pemerintah tidak ke sektor yang padat karya, ya, tidak ke sektor-sektor atau kebijakan yang memicu pertumbuhan kelas menengah. Ya. Nah ini menarik, dalam setahun, 2-3 tahun ke depan kita akan melihat negara-negara demokrasi yang kelihatan berantakan, gaduh, ya kan, manja, banyak ngomong, ya kan, banyak lucu-lucuan, ya punya suka omon-omon, ya kan, malah melahirkan banyak inovasi, malah punya kelas menengah yang sehat, ya kan, punya kelas menengah yang tebal, ya, punya ekonomi yang dinamis, ya kan, di mana imajinasi, ya, berkat kebebasan berekspresi, imajinasi itu jalan,
ya kan, kreativitas jalan, ya kan, terus inovator-inovator yang menantang status quo, ya kan, yang mengancam perusahaan-perusahaan yang sudah eksis ya dengan inovasi produk baru, dengan inovasi jasa baru, itu justru akan cemerlang. Ya, sementara negara-negara otoriter yang mungkin sebelumnya kelihatan wow juara ekspor, juara investasi, ya kan, juara infrastruktur, itu sekarang mulai tenggelam akibat begitu banyak utang yang mereka ambil atau karena mereka ternyata tidak sanggup untuk membangun industri-industri kreatif, ya, tidak sanggup untuk melahirkan inovasi-inovasi.